Sejak kecil, kata emansipasi tidak memiliki suara. Tidak ada arti bagi telinga saya. Dan tulisan tentang karya itu jauh dari jangkauan saya. Tapi, setelah tumbuh besar, keinginan untuk kebebasan dan kemerdekaan meningkat. Panggil saya Kartini. Saya berusia 20 tahun bulan lalu. Stella, saya senang bahwa Anda menganggap saya sebagai teman Belanda Anda. Saya sebenarnya putri kedua dari Bupati Jepara dan memiliki 5 saudara lelaki dan perempuan. Dan semua kakak lelaki saya telah menyelesaikan HBS. Tingkat pendidikan tertinggi yang kami miliki di Hindia dan yang termuda dari 3 kakak lelaki saya telah berada di Belanda selama lebih dari 3 tahun untuk menyelesaikan studinya. Kami anak perempuan dirantai dengan kuat oleh adat dan kebiasaan lama. Hanya diizinkan untuk mengambil keuntungan dari kemajuan dalam pendidikan. Sudah merupakan pelanggaran yang sangat besar terhadap adat istiadat dan kebiasaan negara saya bahwa kami, anak perempuan, harus belajar dan harus meninggalkan rumah setiap hari untuk mengunjungi sekolah. Lihatlah adat negara saya. Dengan tegas melarang anak perempuan meninggalkan rumah mereka. Kami tidak diizinkan pindah ke tempat lain. Dan satu-satunya struktur pendidikan di kota kami adalah sekolah dasar umum untuk Eropa. Saya dibawa pulang ke rumah ketika berusia 12 tahun dan dikurung serta terisolasi dari dunia luar, di mana saya tidak boleh kembali sebelum ke sisi suami pilihan orang tua tentu saja. Saya menghabiskan 4 tahun yang panjang di antara 4 tembok tebal tanpa pernah melihat apapun dari luar. Dari wanita, pria menerima pengasuhannya yang pertama. Di pangkuannya, anak belajar merasakan dan berpikir, berbicara, dan semakin banyak saya melihat bahwa pengasuhan yang paling awal ini bukan tanpa makna bagi seluruh kehidupan. Dan bagaimana para ibu pribumi dapat membesarkan anak-anak mereka jika mereka tidak dididik sendiri. Namaku Binar, umur 17 tahun, senang membaca dan bertanya. Sekarang aku kelas 3 SMA dan sementara melaksanakan ujian akhir semester. Bicara tentang ujian akhir semester, akhirnya yang kutunggu-tunggu akan segera terwujud. Impian itu terdengar sederhana mungkin, tapi bagiku itu adalah salah satu jalan menuju mimpi yang sedang kuperjuangkan ini. Kuliah. Tempat kita menyandang status sarjana. Tentu bukan itu saja yang membuatnya hebat. Kita juga bisa bertemu dengan orang baru, belajar untuk hidup mandiri dan mempelajari banyak hal. Mempelajari banyak karakter yang ada dan belum pernah kita temui sebelumnya. Aku tidak akan menyanyiakan perjuangan Raden Ajeng Kartini ini. Weh. Ada ku baca buku bagus. Buku apa? Tau bukunya Raden Ajeng Kartini yang habis gelap terang. Yo, bagus tuh, aku suka juga. Kayak terinspirasi kak. Muka kayak dia. Menurutmu bisa aja kah? Serius? Bangun mau ke mimpi kok kayaknya itu dah. Apakah tiba-tiba bisa gaji? Menurut kau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tak terasa kita akan segera berpisah. Dan bentar lagi kalian akan ke jenjang yang lebih tinggi. Kuharap kalian lebih dewasa dalam menentukan pilihan kalian masing-masing. Di sini Ibu mau tanya, siapa yang sudah menentukan universitas pilihannya? Saya Bu. Kalau boleh tahu di mana, Mar? Rencana Bu, saya mau lanjut di Universitas Negeri Makassar. Oh, Universitas Negeri Makassar. Pilihan yang bagus, Nak. Kebetulan itu kampus Ibu dulu. Kalau kamu butuh bantuan, silakan ke ruangan Ibu ya.
Mak, tadi kan di sekolah guruku tanya Alex tentang orang di kuliah di mana. Nah, rencanaku orang di kuliah di Makassar, di Universitas Negeri Makassar. Terus habis ujian rencananya mau langsung daftar lewat jalur beasiswa. Jadi kalau masalah biaya insya Allah aman. Cuman mau kak dulu minta izin sama kita mak. Kan kita tahu dari dulu kak mau jadi guru. Mau kak mengajar anak-anak di desa tak. Bagaimana menurut kak mak? Nah, tidak usah maki kuliah. Anak gadis itu di rumah saja. Toh, tidak tahu juga masak. Apalagi walaupun sekolah tinggi-tinggi, tetap jadi ibu rumah tangga. Begini mak, mau kak kuliah jauh-jauh di Makassar itu untuk mengejar mimpi. Lagi pula kan dengan tinggal sendiri kak bisa kak belajar mandiri. Dan untuk masalah pulang juga itu kalau libur ki. Kita telepon mak juga tiap hari. Berkabar terus dia itu ke kita mak. Nah, belajar mandiri itu bisa di rumah. Tidak usah jauh-jauh. Sudah nih, lanjutin makan tak? Tadi sakit apa Ki? Mak, mungkin tidak kantin sama Nisa. Biasanya Beb pergi sama-sama. Udah makan? Pusing tadi dan lagi ndak mood jam makan. Makan sedikit, nanti tambah sakit. Apalagi sudah hujan sekarang. Atau kalau misalkan ada masalahmu, coba cerita ke siapa kak? Ke Anissa kak atau siapa? Tak baik itu masalah dipendam, nanti tambah sakit Ki. Semangat Ki, ingat Ki makan. Sini kok pale, ayo. Kok meski. Cara-cara kok ternyata nggak ada. Saya coba kok. Harapan. Apa kah? Ada masalahnya. Telepon. Nggak tahu. Kemarin ibu saya ini bertanya tentang universitas. Ya. Nah kan sudah menentukan. Tapi Mace kok kelihatan tidak setuju. Dia bilang, biar kok sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga Joko. Jadi bingung kak harus bagaimana. Iya. Tapi kan itu kalau misalnya kuliah orang bukan masalah jadi ibu rumah tangganya. Itu kalau kuliah orang itu kita kan dapat ilmu, pengalaman, relasi. Ini masa depanmu, bukan masa depan ibumu. Coba lagi tanya Kia bagaimana kak? Nah kan, itu juga yang kupikir. Karena tidak mungkin dong habis kuliah nikah, Ya. jadi ibu rumah tangga, urus anak. Kayak emang perlu kak lagi bicara sama Ceku. Aku bilang atau begini, habis pulang sekolah ini coba masak-masak kak, bersih-bersih buat ibumu senang. Mungkin dengan itu ibumu bisa luluh. Coba-coba yang dulu harus semangat. Nah pokoknya harus sama-sama kuliah, oke? Mau kak bicarakan lagi soal kuliahku mak. Hari ini kan sudah mak bersih-bersih dan memasak mak. Jadi kalau latihan memang kak dari sekarang, nantinya di Makassar mungkin akan lebih gampang kak mandiri.
Kalaupun kita permasalahkan mandiri dan tidaknya saya nanti, mungkin bisa kita pertimbangkan lagi soal kuliahku, Mak. Mama kira kita sudah bicarakan itu, Nak. Kenapa dipertanyakan lagi? Di kota itu bukan hanya tentang mandiri, tapi di sana itu banyak kejahatan, apalagi kita anak gadis. Mama, mau Kak kuliah, mau Kak raih cita-citaku. Bukan Kak mau main-main di sana, Mak. Mungkin bisa kita bicarakan kembali, kita cari solusinya sama-sama. Bukan kayak begini, nggak ada komunikasi. Kasih ke alasan yang kuat, Mak. Kalau Mama bilang tidak ya tidak, mendengarnya sedikit. Apa susahnya nurut sama orang tua? Dan apa maksudnya bukan alasan kuat? Bapak sudah meninggal. Kalau kita pergi, Mama sama siapa? Terus yang jaga di sana siapa? Terus kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bagaimana? Kita mungkin tidak tahu, Nak, karena belum jadi seorang ibu. Sudah memperlihat dulu. Mak, saya di sana hanya untuk kuliah dan akan pulang ketika libur semester. Bukan selamanya. Mama bangga lihat anaknya juara 1 terus, bahkan juara umum. Kenapa sekarang Mama tidak bangga lihat anaknya yang ingin sukses? Mak, saya belajar bukan tanpa alasan, Mak. Saya mau kasih senang Ki. Mau Kak lihat Ki bahagia. Saya selalu Kak berusaha tingkatkan nilaiku biar dapat Kak beasiswa. Biar kita tidak perlu lagi capek-capek kerja jualan kue. Biar bisa Ki nikmati hidup dengan tenang. Biarkan anak tak ini yang kerja, Mak. Sudah, Nak, sudah. Dengar Kak dulu, Mak. Benar, dengar Mama, Nak. Kuliah tidak bikin kita sukses. Cari kerja bukan hanya modal ijazah. Dunia ini kejam. Banyak kejahatan di luar sana yang belum kita ketahui. Kuliah, dapat kerja belum tentu sukses. Tidak semudah itu, Nak. Apalagi orang seperti kita. Kita akan kalah sama orang yang memiliki kekuasaan tinggi. Astagfirullah, Mak. Kenapa kita selalu memikirkan berbagai spekulasi yang belum tentu terjadi? Tentu tahu keadaan apa yang kujalani, bukan tanpa rencana dan ngasal, Mak. Mama bukan hanya berspekulasi. Ini pengalaman dari keluarga kita. Bapak sekolah tinggi-tinggi, pada akhirnya tidak mendapat pekerjaan. Ditolak perusahaan. Bapak orang biasa, tidak seperti mereka. Tetapi Bapak lulus dengan nilai terbaik. Akhirnya Bapak menyesal. Kenapa tidak sedari dulu Bapak mencari pekerjaan, ketimbang kuliah, menghabiskan waktunya sia-sia. Mama tidak mau melihat kamu seperti Bapak. Saya bukan bapak, Mak. Jadi selama ini kita berpikir bahwa saya juga akan berakhir seperti itu. Tidak semua orang berakhir seperti itu, Mak. Kita bukan Tuhan yang bisa takdirkan seseorang. Setiap orang itu berbeda-beda. Ku sayang, Ki, Nak. Mama tidak mau lihat kamu menyesal. Sakit hati Mama tiap lihat perjuangan Bapak yang sia-sia. Mama tidak mau lihat kamu menderita seperti Bapak. Kalau Mama sayang, Kak, harusnya Mama dukung mimpiku, bukannya mengkang. Butuh Kak support. Iri Kak dengan semua teman sekolahku yang melanjutkan pendidikan dengan semua dukungan dari orang tuanya. Saya tidak mau jadi anak durhaka. Jadi memohon Kak dengan sangat, Mak. Minta maaf kalau permintaanku terlalu sulit. Minta maaf karena sudah jadi anak yang durhaka. Minta maaf sekali lagi karena bertanya di depan tak, Mak. Seorang anak tidak akan berhasil tanpa restu ibunya. Kita lebih penting dari pendidikanku, Mak. Kalau memang ini keputusan tak, saya berusaha terima. Tapi minta Kak waktu untuk terima ini dengan lapang dada. Mama sebenarnya adalah orang yang lembut. Tapi karena kami hanya hidup berdua, dan ia menjadi tulang punggung keluarga sejak aku masih kecil,
lalu menjaga anak yang keras kepala ini seorang diri, tanpa sosok suami dalam hidupnya. Ia berubah menjadi wanita yang tangguh dan akan berusaha terlihat tegar serta keras. Tapi setelah mendengar jawabannya kemarin, aku berharap kamu bisa memberi waktu sedikit agar aku bisa mengerti dan menerima keputusannya dengan ikhlas. Aku sayang mama, sungguh. Kata Jika selalu ada pada diriku. Jika saja bapak masih ada, jika saja kami masih punya keluarga lain, mungkin mereka akan memberiku support, dukungan, atau bahkan dapat meluluhkan hati mama agar dapat memberiku izin untuk berkuliah. Tapi kata lengkap tidak diperuntukkan untuk hidupku. Sosok bapak yang belum pernah kurasakan kehadirannya dan tidak kukenal karena mama menutup kisahnya. Aku sangat merindukan sosoknya. Aku selalu berharap kami akan lengkap di surga nanti. Bapak, maaf membuat mama susah. Maaf telah membuat mama marah. Doakan Binar, semoga ini jalan yang terbaik. Mimpi yang harus kukubur karena keinginannya. Aku sangat ingat kata Kartini dalam bukunya. Tubuh boleh terpasung, namun jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Aku tak akan berhenti. Mama memang tidak mengizinkanku untuk berkuliah, tapi tidak dengan membaca dan terus belajar. Apa kita bikin, nak? Semangat ki belajar. Mama yakin jadi ki orang sukses. Tadi Ibu Feni datang bawa surat. Surat apa ini, Nak? Lulus ke SMA. Ya, nak lulus ki SN. Dan mama izinkan jiki kuliah. Makasih, Mak. Jaga diri tak baik-baik di sana nanti, nak. Rajin-rajin kita telepon mama. Perempuan nantinya akan menjadi seorang ibu yang memiliki andil besar dalam melakukan pengembangan potensi anak. Seorang ibu juga akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Mengurus anak dan juga merencanakan masa depan mereka adalah karya besar dalam membentuk sebuah generasi hebat selanjutnya.